Unggahan video memperlihatkan dugaan pengadangan oleh sekelompok massa terhadap rombongan penceramah kondang Ustadz Abdul Somad atau yang biasa disapa UAS saat tiba di Kutai Barat, Kalimantan Timur pada Jumat 3 Juli 2026. Dalam potongan video yang viral, sejumlah orang tampak berusaha mendekati dan mencegah iring-iringan kendaraan rombongan UAS yang baru saja mendarat untuk menggelar safari dakwah. Tampak sejumlah personel polisi dan TNI sigap membuat barikade demi menghalau massa. Menanggapi hal tersebut, Kepolisian Resor Kutai Barat membantah adanya pengadangan. Menurutnya, sejak Ustadz Abdul Somad tiba di Bandara Melalan hingga menuju lokasi tablik akbar, rombongan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Polisi menjelaskan kendaraan yang menjadi sasaran aksi massa bukanlah mobil yang ditumpangi Ustadz Abdul Somad. Atas informasi yang beredar saat ini bahwa Ustadz Abdul Somad ada penghadangan di Kutai Barat, itu tidak benar. Yang terjadi adalah semenjak Ustadz Abdul Somad tiba di Bandara Melalan Melak hingga ke lokasi acara, kami dari petugas keamanan dan panitia saling berkoordinasi untuk menyiapkan kendaraan Ustadz Abdul Somad warna hitam, dan dari pengawalan Ustadz Abdul Somad dari bandara hingga ke lokasi acara tidak ada suatu penghadangan apapun. Sementara itu, Ustadz Abdul Somad mengapresiasi pengamanan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri, serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang kemarin pada hari Jumat sampai di Kabupaten Kutai Barat. Tadi malam alhamdulillah tablik akbar di Islamic Center. Nasi kotak 3.500 masih kurang. Artinya jamaahnya melimpah ruah dalam keadaan aman, damai, tentram. Polres Kutai Barat juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi di media sosial. Masyarakat diminta mengacu pada keterangan resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tetap menjaga kondusivitas daerah. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan buruh di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa di depan PT Epson Indonesia. Buruh memprotes manajemen perusahaan melakukan pemecatan sepihak. Ratusan buruh tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia atau FSPGI menggelar unjuk rasa di depan PT Epson Indonesia di kawasan Egypt, Cikarang Selatan. Buruh menyerukan hak mereka terkait sikap arogansi dan diskriminasi mengarah Union Busting. Selain isu PHK sepihak, persoalan meluas menjadi praktik memperkerjakan pegawai dengan skema PKWT atau perjanjian kontrak waktu tertentu yang dinilai tidak adil. Jika tidak ada kesepakatan, FSPGI mengancam akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar. Pemirsa, Jalan Cinta di Pulau Gadung, Jakarta Timur amblas sejak 5 bulan lalu. Warga resah karena tak kunjung diperbaiki dan membahayakan. Kondisi Jalan Cinta, jalan alternatif utama di Pulau Gadung, Jakarta Timur selebar 6 meter dan panjang 100 meter ambles. Retakan besar mengakibatkan kontur jalan miring. Jalan ambles di bantaran kali ini terjadi sejak 5 bulan lalu, namun tak kunjung diperbaiki. Warga khawatir karena banyak kendaraan melintas dan anak-anak kerap bermain di sekitar lokasi. Jalan ambles akibat aktivitas alat berat Dinas Lingkungan Hidup untuk pengerukan sampah Kali Sunter. Sementara itu, pemirsa, tak kunjung diperbaiki usai diterjang banjir bandang, warga Aceh saweran hingga 1 miliar untuk membangun jembatan Enang-Enang di Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Peresmian jembatan berlangsung penuh haru, dihadiri ribuan warga. Ribuan warga tumpah ruah di jalan dan jembatan Enang-Enang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Dengan penuh sukacita, warga hadir untuk menyaksikan pembukaan kembali jembatan usai hampir 1 tahun tertutup longsor. Suasana diwarnai haru emosional lantaran jembatan akhirnya bisa dilalui setelah tidak kunjung diperbaiki pemerintah. Warga akhirnya patungan hingga terkumpul 1 miliar rupiah untuk memperbaiki jembatan.
Jembatan Enang-Enang merupakan pintu gerbang dataran tinggi Gayo dan merupakan akses super vital bagi ratusan ribu warga di wilayah Tengah Aceh. Jembatan ini terputus dan ambruk saat banjir bandang November tahun lalu dan tidak kunjung diperbaiki pemerintah pusat. Rencana perbaikan sempat ada, namun Badan Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN memutuskan tidak melanjutkan proses perbaikan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pimpinan Badan Gizi Nasional sambangi Gedung Merah Putih KPK siang tadi. Audiensi tersebut diinformasikan berkaitan dengan pencegahan korupsi. Dalam audiensi tersebut, pimpinan BGN yang hadir diantaranya adalah Kepala BGN Nanik Esdeang serta dua wakilnya Agustina Arumsari dan Trenggono. Setibanya di Gedung Merah Putih KPK, ketiganya tidak banyak bicara kepada awak media dan langsung masuk. Usai audiensi, pemirsa, Wakil Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari sampaikan audiensi berkaitan dengan pencegahan korupsi. Salah satunya membahas kajian KPK soal 8 temuan yang berpotensi membuka ruang korupsi dalam program MBG. KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari semua, ada 10 temuan, kami pelajari satu persatu, lalu sebagaimana yang seharusnya ada temuan dari BPK, dari BPKP, seharusnya setiap instansi pemerintah yang mendapat rekomendasi harus melakukan rencana tindaknya untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Oleh karena itu kami bentuk tim, lalu kami mendiskusikan 10 temuan tersebut dan kami menyusun. Pemirsa, Anda kembali di Sindo Malam. Ratusan ASN baku hantam di kantor Wali Kota Tidore, Kepulauan Maluku. Kericuhan terjadi usai Wali Kota mengumumkan rencana pemotongan gaji hingga 30%. Masih berpakaian seragam dinas, ratusan ASN dan PPPK ini saling baku hantam di halaman kantor Wali Kota Tidore, Kepulauan Maluku pada Senin pagi. Kericuhan terjadi usai Wali Kota Tidore Muhammad Sinan mengumumkan rencana pemotongan gaji ASN dan PPPK hingga 30% sebagai upaya efisiensi anggaran. Wali Kota menyatakan APBD sudah tekor 50 miliar hingga harus dilakukan efisiensi. Tak terima dengan rencana itu, sesama ASN dan PPPK emosi dan malah saling baku hantam. Bahkan masa nyaris membakar kantor Wali Kota. Untuk meredam emosi ASN, Wali Kota berjanji tidak akan merumahkan ASN dan PPPK. Dari Tidore, Kepulauan Maluku, Ismail Sangaji Ainus melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Eksekusi sebidang lahan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Pulau Gadung berujung ricuh. Warga menolak eksekusi karena mengaku membayar PBB selama puluhan tahun. Puluhan warga adu mulut dengan petugas gabungan polisi dan juru sipta Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jalan Waringin Raya, Kayu Putih, Jakarta Timur. Warga menolak lahan tersebut dieksekusi lantaran memiliki bukti pembayaran pajak bangunan dan bukti tinggal puluhan tahun. Barang-barang penghuni yang sempat dieksekusi juru sita dari lahan sengketa tersebut akhirnya berhasil diturunkan warga dari truk meski sempat dihalangi petugas. Untuk menghindari bentrokan lebih lanjut, petugas memutuskan membatalkan eksekusi. Eksekusi lahan seluas 180 meter persegi ini merupakan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memenangkan gugatan Rita Hutagawal. Akibat eksekusi lahan ini, Jalan Raya Waringin sempat dialihkan beberapa jam. Dari Jakarta, Rio Madik, A-News melaporkan. Polres Kutai Barat membantah adanya pengandangan terhadap Ustadz Abdul Somad saat tiba di Bandara Melalan, Kabupaten Kutai Barat. Sebelumnya sempat viral video yang memperlihatkan sejumlah orang diduga mencegat iring-iringan kendaraan Ustadz Abdul Somad.